Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin. ثم إلى روح جميع العلماء والفقهاء المعتدين وجميع أولياء المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وشيخ محمد نووي بن عمر البندني الجابي بجميع مشايخنا ومعلم في الدين وصلحاء هذه البلدة ومن عبد الله في هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجد والروة والنسوح وأن الله يرزقنا المنافع والعمل ويحفظنا من الزي والزلل ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختمنا بالحسنى وراض أنه على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى بركاته وأسرارهم يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاة والروة والتنسخ ويرزقنا المنافع والعمل ويحفظنا من الزي والزلل والعمل في الصحة والعافية ويختمنا بالحسن وراض أنه على هذه النية وعلى كل صالحة نوينا كما نوى أسلافنا حبيب بن محمد الله يدخل نياتنا في نياتنا وعملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat sing dipun mulyakaken dening Allah, khususipun ingkang kula mulyakaken sedanten para jajaran takmir Masjid Al-Islah lan para sesepuh ingkang mugi sedanten para rawuh sedanten paringi sehat, afiat, fi khair wa afiyah nggih. Paringi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nglajengaken kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali sampai ndek wingi niku masalah napa ndek wingi al-inkisaru tahtal haya. Nggih. Pecah hati seorang hamba ketika memiliki rasa malu yang tinggi di hadapan Allah. Niku adab. Adabipun kula panjenengan datang Gusti Allah sebagai hamba menika selalu memiliki rasa malu kepada Allah atas semua keteledoran dan lain sebagainya.
Para rawuh, rasa malu menika menurut istilah syara' adalah khuluqun yab'atsu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqq. Menurut istilah syariatipun, malu itu adalah satu perangai yang akan mendorong orang yang memiliki rasa malu untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, mencegah seseorang tersebut daripada keteledoran di dalam masalah memenuhi hak bagi yang memiliki hak. Niku sesuai dengan yang disebutkan datang kitab Fathul Bari. Pramila datang hadisipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dipun dawuhaken sesungguhnya termasuk yang paling faham dari manusia dalam memahami perkataan Nabi itu ketika beliau bersabda idza lam tastahi, ketika kamu itu enggak malu maka fasna ma syi'ta, berbuatlah apapun yang kamu inginkan. Artosipun, kalau memang seseorang itu punya rasa malu, pasti rasa malu itulah yang akan menjadi pencegah orang itu berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ulama niku ndawuhaken perumpamaan rasa malu itu kama annal ma hayatul ardi. Kalau diumpamakan air itu adalah kehidupan untuk bumi, fakadzalikal haya'u hayatul qalbi, maka seperti itulah rasa malu itu posisinya di dalam menghidupkan hati. Faqalbun la haya'a indahu, hati yang tidak memiliki rasa malu maka huwa qalbun la hayata fihi, itu adalah hati yang tidak ada kehidupan. Jadi tondone ati kula panjenengan urip niku tatkala kula panjenengan punya rasa malu, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam natos dawuhaken datang setunggal riwayat. Kanjeng Nabi niku dawuh, istahyu minallahi haqqal haya'. Hei para sahabat, sampeyan niku sing duwe isin tenan karo Gusti Allah sebenar-benarnya rasa malu. Maka sahabat niku matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nahnu lanastahyi walhamdulillah. Nggih, kami ini malu kok kepada Allah dan kami bersyukur kepada Allah.
Kanjeng Nabi sudah menerka bahwa niki sahabat niki ketoke kok enggak paham kali maksudnya Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi ndawuhaken laisa dzak uduk ngono kuwi. Walakin al istihya minallahi haqqal haya, rasa malu yang harus tumbuh dalam hati kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu satu, antahfadhar ra's, ketika kamu mampu dengan rasa malu itu menjaga kepala, wama wa'a, dan sesuatu yang terkandung di dalam kepala, pikiran, prasangka dan lain sebagainya. Watahfadul batna, dan kamu ketika dengan rasa malu itu mampu menjaga perut, wama hawa, dan apa yang dikandungnya, apa yang ada di dalamnya, makanan, minuman, wal tadhkurul mauta wal bila. Dengan rasa malu itu kamu akan selalu mengingat akan kematian dan juga kehancuran. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, orang yang menginginkan kehidupan akhirat maka pasti dia akan meninggalkan gemerlap dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Lek sampun nglampahi niku berarti baru orang ini punya rasa malu. Kalau orang tidak menjaga perutnya, orang tidak menjaga pikirannya, kemudian orang mencintai dunia melupakan akhiratnya, genah lek niku wong gak duwe isin. Nggih. Mboten gadah apa? Isin. Nah, saniki pertanyaane ngeten, lah terus pripun caranipun kersane kula panjenengan menika tumbuh di dalam hati itu rasa malu kepada Allah? Ya nopo carane? Ulama menyimpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, musyahadatul minnati wal ihsan. Ketika kula panjenengan itu berusaha untuk menghadirkan rasa persaksian terhadap anugerah dan juga kebaikanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan lek dipun apiki tangga mboten apik kalih tangga, isin apa mboten, Pak? Anak tanggane aweh loman, awak dhewe medhit kalau tangga sing aweh loman niku kira-kira ati niku isin apa mboten? Isin. Hadirkan perasaan yang semacam itu kepada Allah. Seberapa baik Allah datang kula panjenengan telah menggelontorkan nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat macam-macam, sampai kula panjenengan saking kathah nikmat iku mboten saged ngitung. Dan kita punya keyakinan wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun yang ada bagi kula panjenengan, yang ada di dalam dompet kula panjenengan, di dalam rumah kula panjenengan, di dalam kesehatan kula panjenengan, semuanya itu kita punya keyakinan faminallah adalah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila kalau seumpama orang itu selalu fokus bisa melihat bagaimana ihsan kebaikanipun Allah Subhanahu wa taala kepadanya, anugerah yang diberikan, nikmat yang digelontorkan kepadanya, yang terus berkesinambungan menika, pasti orang itu akan yastahyi min yuqabil nuzulan ni'am alaihi bisu'udil ma'asi minhu ila rabbi. Mestine wong model ngeten niki bakal isin para membalas bagaimana nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu kemudian
dibalas dengan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan malu. Karena kategorinya fala yuqabilul ihsan bil isah illa lain. Tidaklah seorang yang membalas kebaikan seseorang yang lainnya dengan keburukan kecuali itu adalah orang-orang yang durjana. Lah Allah sampun sae ini model ngoten dateng kula panjenengan. Nggih. Mosok mboten dipun balas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Makanya Imam Junaid niku ndhawuhaken al haya'u ru'yatul ala. Rasa malu itu ketika kita bisa melihat bagaimana nikmatipun Gusti Allah. Wa ru'yatut taksir, kemudian dapat melihat kesembronoan kekurangan kula panjenengan. Fayatawallat bainahuma, lahir dari dua penglihatan itu, melihat nikmat dan melihat kekurangan kita, lahir dari situ halatun tusamma al-haya. Ada satu kondisi keadaan iku namine malu. Nggih, makane kula panjenengan lek maca Sayyidul Istighfar niku Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, maksud saya di sini abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku faham betul, kula niki faham betul Gusti dengan nikmat yang kau berikan kepada kami ini, dan kami juga sadar dengan dosa yang kami lakukan ini. Nah, menghadirkan dua rasa itu, rasa nikmat yang begitu besar saking Gusti Allah dan rasa malu karena kita sembrono dan teledor di dalam amal kula panjenengan datang Gusti, ibadah kula panjenengan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku yang pertama. Yang kedua niku isti'dhamul jinayah. Menganggap besar sebuah pelanggaran. Menganggap besar sebuah pelanggaran. Ketika seorang hamba niku dapat melihat keagungan Allah dan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan memahami bahwa Allah dengan kemampuannya mampu memberikan satu hukuman yang besar kepada kula panjenengan, lalu kemudian melihat bercermin datang kula panjenengan bagaimana banyak tergelincirnya kula panjenengan dalam sebuah kemaksiatan, menentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini akan mendorong di dalam hati kula panjenengan untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten dawuh la tangdur ila sighri dzunub walakin ungdur ila adhami man asaitah. Jangan pernah kamu fokus melihat kepada dosa yang kecil, gak usah. Fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada keagungan, kepada zat yang begitu agung yang kamu bermaksiat kepadanya. Dengan menghadirkan yang semacam itu, kula panjenengan bakal punya rasa malu kepada Allah.
Pun. Ingkang nomor 3. Khauful maqam baina yadayillah. Wedi kula panjenengan mangke ketika diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal diinterogasi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Atau dalam ayat lain, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sehingga Imam Mujahid itu dawuhaken, ini adalah seorang yang dia itu menyendiri di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengingat bagaimana nanti orang ini akan diberdirikan, diinterogasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dalam kondisi untuk kemudian bisa terbebas ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuhaken, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang di antara kula panjenengan menika kecuali mangke bakal diinterogasi, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala terjemahan. Kamu akan mengerti bagaimana apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuka, kamu bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut fayamduru aiman minhu fala yara illa ma qaddam. Melihat sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan. Wa yamduru ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Melihat sebelah yang lainnya, tidaklah dia itu melihat kecuali apa yang telah dia sodorkan, apa yang dia lakukan. Wa yamduru baina yadayhi, kemudian melihat di antara di depannya, fala yara illa nar tilqa wajh. Dia tidak akan melihat di situ kecuali neraka itu berada betul-betul di depannya, di depan wajahnya dia. Maka Kanjeng Nabi berpesan, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Hati-hati lo ya kalau sing jenenge neraka itu walaupun sebabnya itu hanya sebutir kurma. La ilaha illallah. Pramila ketika kula panjenengan menika mengetahui bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal interogasi kula panjenengan, posisi kula panjenengan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kula panjenengan akan menangisi itu semuanya. Sampai Imam Hasan Basri dawuhaken, laulam nabki illa lil haya'i min dzalikal maqam. Kalau kita itu tidak menangis kecuali hanya takut di posisi tersebut, lakana yambaghi an nabki fanutilul buqa. Sudah pasti seyogyanya kita itu menangis sampai kita enggak berhenti untuk menangis. Itu yang ketiga. Yang keempat, kersane kula panjenengan saged merasa rasa malu, punya rasa malu di hadapan Allah, yaitu al ilmu bittilaillahi alaih. Kita punya kesadaran, pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap kula panjenengan semuanya. Ya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama.
Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kula panjenengan, Gusti Allah ndawakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Pramila ketika kula panjenengan menika punya rasa bahwa Allah itu memantau kula panjenengan, maka dari situ kita akan timbul rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau niku natos dawuhaken ngeten, la yajidul abdu sharihal iman, tidak akan mendapati seorang hamba itu kepada kejelasan keimanannya. Pengen sumerep kula panjenengan niku iman tenanan apa mboten? Seorang itu tidak akan bisa melihat bagaimana kejelasan keimanannya hatta ya'lama annallaha ta'ala yarah, sehingga dia betul-betul sadar ketika melakukan apapun, baik di hadapan manusia atau di dalam kesembunyiannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Fala ya'mal sirran ma yuftadahu bihi yaumal qiyamah. Maka tidaklah orang itu bisa melakukan satu rahasia yang nanti di hari kiamat akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Junaid niku ketika dipun tangkleti kali seseorang, Imam, bima asta'inu ala ghaddil basar, pripun carane kula niku saged mandang, menjaga pandangan kula niki pripun? Beliau namung dawuhaken bi ilmika anna nadarallahi ilaika asbaq min nadarika lil mangduri ilaih. Ketika kamu itu memiliki satu pemahaman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pandangan kepada kamu yang lebih dulu daripada pandangan kamu kepada sesuatu yang kamu pandang. Sampai memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, Allah pandangannya lebih dulu daripada pandanganmu terhadap sesuatu tersebut. Ketika kamu faham akan hal itu, kamu akan dapat menjaga mata kamu. Kalau enggak, ya kamu akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niku salah satu adab kepada Allah adalah haya, merasa malu kepada Allah. Adab kepada Allah yang ke-14, as-sukuna ala hiyalil kasbi thiqanan bid-dhaman. Yang ke-14 adabipun hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sukun, tenang, an hiyalil kasbi, daripada usaha-usaha di dalam pekerjaan kula panjenengan, bukan di dalam rangka kula panjenengan berputus asa daripada rahmatipun Gusti Allah, berputus asa untuk mencari daripada bagian kita daripada dunia, tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk tidak melupakan bagian kita di dunia ini untuk mencari rezeki, menjemput rezeki saking Gusti Allah. Tapi yang perlu dihadirkan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah muqaddar. Rizki itu sudah ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bergeser. Mboten bakal bergeser, tidak akan pernah bergeser. Yang tenang, jangan ambisi terhadap dunia. Karena ambisi itulah yang akan merusak hati dan perlakuan kamu, sementara yang kamu dapatkan tetap apa yang sudah tercatat dan tertulis.
Wong ambisi niku Pak, isine niku mengki lek ndelok wong sukses atine gak penak. Enek wong sing payu dodolane dhek rong payu atine ndongkong. Nggih napa mboten? Itu semua karena apa? Ambisi dan tidak adanya keyakinan bahwa rizki kita itu pasti tidak akan pernah salah alamat. Ikan di laut yang mancing senes kula panjenengan, sing jaring sanes kula panjenengan. Kalau memang itu rizkinya masuk ke dalam perut kula panjenengan, itu bakal ada di meja makan kula panjenengan. Gini apa? Meskipun sudah ada mancing awak dhewe niku sampai kesel mendapatkan ikan tersebut, lalu kita bawa pulang, kalau memang bukan rezeki kita, walaupun sudah digoreng sampun nyepak cemepak datang meja makan kula panjenengan, ternyata yang makan kalau memang bukan rezeki kita ya kucing. Gini kan? Maka Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, la takthur hammuk ma quddir yakun, kata beliau. Jangan kamu itu perbanyak. La takthur hammuk napa menika? Sumpeke panjenengan, ambisi panjenengan itu jangan banyak. Ma quddir yakun, apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi kepada panjenengan. Alladzi li ghairika la yasil ilaik. Kalau memang itu milik orang lain tidak akan pernah sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Kalau yang memang itu sudah terbagi dicatat memang menjadi rezeki kamu, hasilun ladaik, pasti kamu akan mendapatkannya. Ojo khawatir. Lek enek wong oleh rezeki, kok kono maneh sing payu. Ngoten. Berarti ini kan gak paham bahwa itu memang bukan dicatatkan untuk Anda. Nggih. Imam Syafi'i niku natos dawaken ngeten. Warizquka laisa yungkisuhu ta'anni. Rezekine sampean niku tidak akan pernah yungkisuhu ta'anni. Tidak akan pernah berkurang hanya karena sifat tenang yang ada pada diri kamu. Sifat lah, kaya mboten pate ambisi ngoten lho Pak. Tenang, dodolan waya dodolan, buka waya tutup ya tutup. Adzan ya ditutup. Waya salat ya salat. Mboten ambisi, engko ge eman-eman kok cuan iki cuan, mboten. Pada dasarnya rezeki kamu itu tidak akan berkurang dengan sifat tenangnya kamu. Walaisa yazidu fir rizqil ana'um. Tidak pula rizkimu itu akan bertambah dengan ambisi, keletihan kamu dalam bekerja. Enggak. Ikhtiar iya, ikhtiar sebatas ikhtiar enggak, tapi ambisi berlebihan di dalam mencari rezeki tidak akan menambahkan nilai rezekimu. Maka adabnya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sukun an hayalil kasbi. Tenang di dalam berusaha bekerja tadi itu dalam rangka apa? Thiqatan biddoman. Percaya betul di dalam hati bahwa semua itu sudah ditanggung oleh Allah. Gusti Allah kan sampun dawuh teng Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tenang, mboten bakal jenengan lek pancen itu rezeki jenengan terus jenengan mati luwih, mboten bakal. Nggih. Tenang mawon niku termasuk adabe awak dhewe teng Gusti Allah. Kemudian wa tawakkal, dan punya rasa tawakal. Tawakal niku i'timad, bersandar penuh kepada Allah. Bersandar ala fadlillahi ta'ala, atas pemberian-pemberian anugerah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Ma'rifatan bi husnil ikhtiyar, bahwa kita faham betul pilihan Allah itu adalah yang terbaik.
aku ki teng napa nggih Bib? Saumpama nek wong ngoten niku. Kok kula niki mboten dipun paringi rezeki ngoten kalih Gusti Allah, kok mboten disugih ning ngoten lho kula niki. Teng napa kok sing sugih niku malah tangga kula? Teng napa wae? Sifat teng napa niki begitu banyak, Pak. Padahal datang kitab Jawahirul Lu'lu'iyah lil Imam An-Nawawi, lil Imam Al-Jardani Ad-Dimyati niku. Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati syarahipun Arba'in Nawawiyah. Niku dipun sebutaken setunggal riwayat hadis marfu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhaken atani Jibril. Kula niki natos dipun parani kali Jibril. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yaqra'u alaika salam, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu wahai Muhammad. Wa yaqulu lak, lalu Allah mengatakan pesan kepadamu wahai Muhammad, inna min ibadi, sesungguhnya daripada sebagian hamba-hambaku. Siapa? Man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Ada sebagian hamba ini pun Gusti Allah tidak akan baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia itu kaya. Walau afqartuhu lakafar. Kalau seandainya aku miskinkan orang ini, dia kufur nanti, kafir orang ini. Wa inna min ibadi, dan sesungguhnya sebagian daripada hambaku, man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Sebaliknya, ono sebagian yang ngantru niku. Hamba ini pun Gusti Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan baik kualitas imannya kecuali kudu kiri. Walau agnaituhu lakafar. Kalau saya kasih kekayaan, kufur orang ini. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bisaqam. Ono sebagian hambaku niku yang tidak akan bagus imannya kecuali dengan sakit. Walau sahahtuhu lakafar. Lek tak kei sehat terus ngoten niku wong niki iso kafir. Wa min ibadi man la yasluh imanuhu illa bisihhah. Ada tapi sebagian hambaku yang dimana dia itu tidak akan bagus imannya kecuali kalau dia itu sehat. Walau asqamtuhu lakafar. Kalau dia itu aku kasih sakit, dia itu pasti kufur. Kalau kita paham dengan dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ini, kira-kira kula panjenengan bakal tenang kalian pilihane Gusti Allah napa mboten? Dipun paringi sakit, alhamdulillah Gusti, niki pasti jenengan niki paringi sakit kula karena panjenengan jaga iman kula. Nanti napa mboten jenengan lara model ngoten niku? Lara malah ngeluh tok kula. Nggih mboten? Sing enek wadal wadul kali tanggane. Lha Gusti Allah mbok wadulne tanggamu iki lho piye? La ilaha illallah. Kayak seakan-akan panjenengan itu tahu yang terbaik untuk panjenengan. Padahal Allah bari. Allah itu bari. Allah itu yang menciptakan kita pasti maha mengetahui tentang bagaimana maslahatnya kula panjenengan. Yang kita tidak tahu Allah tak tahu pun. Jenengan tawakal dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Nggih. Yang terbaik. Koyok kisah Nabi sinten nika? Kali astagfirullahaladzim, Nabi Khidir. Kali Nabi Musa nggih. Waktu ada anak kecil, anak bayi kok dipateni.
Bayi kok dipateni. Lho niku bayi kalau hidup, ini dikasih pengetahuan oleh Allah, bayi ini kalau hidup nanti besarnya akan menjadi orang yang menebarkan fasad. Maka terbunuhnya bayi itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kagem kula, kagem mereka, kagem manusia. Lah kok kula panjenengan punya takdir dengan apa yang diberikan oleh Allah, apapun itu, maka nggih pun dipasrahaken dhateng Gusti Allah, kita mengetahui bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala akan pasti yang terbaik, walaupun kita tidak akan pernah lepas daripada ikhtiar yang memang diperintahkan oleh Allah untuk kita berikhtiar sebatas kemampuan kita. Yang selanjutnya, sampun selesai berarti ini. Wahada, dan adab-adab ini kulluhu semuanya yang bagi sebaiknya ayyakuna wahada kulluhu yang bagi ayyakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Adab-adab kabeh sing pun disebutaken sampai pinten 14 adab hamba datang Gusti Allah niku seyogjanya ada menjadi sebuah pakaian yang melekat kepada kula panjenengan. Kenapa? Karena pakaian itu sifatnya adalah melekat pada kita semua, fi jami'i lailika wa naharika, di dalam siang dan malam kamu, karena adab kita itu kepada Allah, tidak kepada makhluk, yang Allah itu selalu membersamai kula panjenengan. Fa innaha, karena sesungguhnya yang demikian itu, adab yang disebutkan 14 tadi adalah adabus suhbah, adab serawung, adab berhubungan, ma'a sahibin, bersama dengan yang membersamai kita, la yufariquka, yang dimana ianya tidak akan pernah berpisah kepada kamu, memisahi kamu. Sinten menika? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan Allah, pertolongan Allah di semua waktu-waktu kamu di atas dunia. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka, sementara kalau makhluk bisa jadi tidak perlu semacam itu. Kenapa? Karena makhluk itu mereka itu yufariqunaka, mereka itu akan berpisah, memisahi kamu. Fi ba'di awqatika, di sebagian waktu kamu. Gak ono tiang niku bersama, gak ono ceritane wong niku selalu bersama satu sama lain terus niku, kecuali gantet. Nggih ngoten. Gak ada, kula panjenengan masih bebojon, masih bapak kali anak niku wau pasti ada waktu tertentu. Di dalam sebagian waktu-waktu yang ada, kita itu juga berbeda tempat, berbeda kondisi, berbeda keadaan, gitu mboten? Tapi kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala menika selalu membersamai kula panjenengan. Nggih. Selalu wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kula panjenengan, menika Allah selalu membersamai kula panjenengan. Maka 14 adab itu seyogjanya kula panjenengan perhatikan sebagai bentuk adab kita kepada Allah sebagai hambanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun itu adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggih
kula panjenengan semuanya dipun paringi rezeki dening Gusti Allah saged estu-estu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini kita bahas adab kepada sesama karena bab ini adab kepada Allah dan kemudian adab kepada hamba-hamba Allah. Di antara adab seorang hamba, kalau posisi kita wa in kunta aliman, kalau kamu itu menjadi orang yang alim, fa adabul alimi, maka adabnya seorang yang alim itu ada 17 adab. Jadi yang kita bahas saat niki Pak, adabe wong sing duwe ilmu. Apa yang pertama? Al-ihtimalu, punya rasa ihtimal. Ihtimal itu adalah menahan beban, sabar. Artinya dia itu qabulun ma jaa bihi talamidatuhu minal mas'alah. Kalau ada muridnya itu yang datang membawa permasalahan-permasalahan, maka dia dengan senang hati menerimanya, sabar dengan semua permasalahan yang dihadapi olehnya terkait dengan orang yang diajarnya. Niku siji. Dadi guru niku kudu sabar. Nggih, dadi guru niku kudu sabar. Ilmu itu tidak akan bisa digapai oleh seseorang kecuali dengan 3 cara. Kecuali dengan 3 apa? Cara. Dikatakan orang niku bisa mendapatkan ilmu ketika yang pertama kesungguhan muallim, orang yang mengajar. Kedua, kesungguhan al-muta'allim, kesungguhan orang yang belajar. Ketiga, menika kesungguhan orang tua yang memberikan anaknya kepada seorang yang belajar menika. Tidak akan pernah berpisah dari 3 itu ketika pengen berhasil seorang guru mendidik anaknya. Memang kudu sabar, Pak. Sungguh-sungguh. Yang kedua, menika waluzumul hilmi. Luzumul hilmi, betul-betul sabar. Hilm itu bukan sabar ya, hilm itu refik, layin, lemah lembut. Anah namanya, anah fil umur, lemah lembut. Yang ketiga, al-julusu bil haibah. Al-julusu fil haibah. Lek dadi wong alim menika lek lungguh menika dalam keadaan haibah. Wibawa artinya ijlal julasaihi. Orang yang duduk bersamanya menika harus mengagungkan, ya. Julus bil haibah. Lek wong ngajar ngelmu tapi dalam duduknya mawon niku sampun petetak-petetek. Tidak menjaga cara duduknya yang baik dalam memuliakan ilmu,
Sehingga nanti julasa, para orang-orang yang mengikut, orang-orang yang duduk bersamanya itu tidak ada ijlal, mengagungkan akan orang yang alim atau ilmu yang dibawa oleh orang alim tersebut. Nah, ngeten niki berarti orang alim itu tidak beradab di dalam ilmunya sebagai orang yang alim. Ala sumtil waqar, ala samtil waqar ma'a itrakir ra'si. Dalam kondisi seorang itu samtil waqar, sifat waqar itu tenang, seakan-akan orang itu lemah, dhu'uf, mboten terus napa beringas ngoten. Ma'a itrakir ra'si, sebagai orang yang alim juga harus ada adab namanya itrakur ra'si, kepalanya banyak menunduk. Artinya bukan menunduk kepalanya, tapi istirkhaul ain, matanya itu lemes, tidak tajam memandangnya, tapi istirkhaul ain, melemaskan mata. Motone niku sah napa ngarani? Sadu napa? Lemes katanya. Motone niku mboten tajam. Ya. Ketika berhadapan dengan seseorang, matanya tidak tajam, ora menteleng-menteleng, Pak. Nggih. Matanya yang enak, yang sayu ngoten. Yang keempat, niki sampai 5 mawon ya. Tarkut takabbur. Seorang yang alim, orang yang punya ilmu, hendaknya dia itu tarkut takabbur, meninggalkan sifat takabbur, gumedi, kumaluhur, ala jami'il ibadi, atas semua hamba-hambanipun Gusti Allah. Menunjukkan mentesipun ilmu nih seseorang yang alim, ketika dia semakin alim semakin merasa tawaduk, merasa kurang. Nah, karena wong alim niku para rawuh, wong alim niku kalau memang dia alim, maka dia akan belajar dengan ilmunya tawaduk. Kenapa? Karena wong sing alim niku mesti diangkat dening Gusti Allah oleh alim tenanan. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Tandane napa? Tawadhu, diangkat derajat dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lek mboten model ngoten niku, akhire tiyang niku justru napa mutakabbir. Wong niku wau sombong. Lek dipuji marem, lek dihujat gelo. Nggih, wong sing model ngeten iki ya aja disalahne lek engko panggonane sanes teng surga. Kenapa? Karena surga itu diciptakan bukan untuk orang itu. Gusti Allah dalam ayat Al-Qur'an niku ndawuhaken tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Itu surga, kerajaan akhirat itu kami jadikan untuk siapa? Dawuhipun Gusti Allah, lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, hanya kepada orang-orang yang di mana di atas dunia mereka itu tidak pengen merasa besar, tidak pengen posisi yang tinggi di hadapan manusia, tidak, tapi justru untuk orang-orang yang tawadhu. Bukan juga wala fasada, bukan juga kepada orang-orang yang merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, semua akibat yang baik itu terjadi hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur mboten pareng. Masya wong niku paling berhak sombong, alim-alim tenanan. Tapi tidak seyogjanya ilmu tadi itu membuat dia itu bangga terhadap dirinya, apalagi sampai ada seseorang jadi bangga kepada dirinya niku namine ujub.
Kalau kemudian ada yang direndahkan berarti itu apa? Mutakabbir, orang yang sombong. Nggih. Tapi sombong niku boleh. Illa 'ala dhalamah. Kalau sombongnya itu kepada orang yang dolim boleh, Pak. Menyombongi kedoliman boleh. Yang dimana mereka itu mutajahirina bidzulmihim, yang mereka itu benar-benar kedolimannya ditampak-tampakkan, diperangi kedoliman yang demikian itu. Dalam rangka apa? Zajran atau zijran lahum anid dzulmi, sebagai pemukul bagi mereka agar supaya mereka kapok untuk melakukan kedoliman, dan itu dihitung sedekah. Innal mutakabbira alal mutakabbirina sedekah. Sombong kepada orang-orang yang sombong itu nilainya sedekah. Katawadhu'i ma'al mutawadhi'in, nilainya sama sebagaimana orang tawadhu kepada orang-orang yang tawadhu. Pun sampai mriki nggih, penutupan sebagai closing statement dalam hal ini ada 3, Pak. Kita itu boleh sombong, Bu. Jenengan boten asal sombong kecuali dalam 3 perkara ini. Kecuali dalam 3 tempat ini. Napa mawon? Pertama, angkuh sombong kula panjenengan itu akan menjadi hal yang terpuji. Ya. Hal yang terpuji ketika tadi sombong kepada orang yang sombong. Niku dipun dawahaken adlamud dzalimin man tawaddu'a liman la yaltafitu ilaihi wa qila qad yakunu takabburu litambihil mutakabbir la lirif'atin nafsi fayakunu mahmudan kat takabburi 'alal juhala'i wal aghniya. Datang kitab Bariqah Mahmudiyah niku dipun sebutaken ngeten. Wong sing paling dolim niku adalah mereka yang tetap merendah bahkan kepada orang yang berpaling congkak, yang paling congkak darinya, kepada orang yang paling congkak darinya. Niku malah dolim. Kalau dini yang pernah dikatakan bahwa sikap sombong niku tidak mesti tinggi hati, tapi kadang dalam maksud untuk mengingatkan orang lain yang sombong tadi. Kalau demikian, maka sombong sing model ngeten niki dados sombong ingkang terpuji. Naam. Sing nomor loro, sombong ketika dia berada di medan peperangan. Sampeyan sumerep nggih? Film-film sahabat perang-perang Badar, perang niku sampai sapa? Sampai nek ningali teng mriku, kalau kita baca di kitab-kitab sejarah bagaimana perkataan-perkataan mereka orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata-katanya terhadap orang kafir sombong-sombong, Pak. Kamu pasti akan kutumbangkan. Kamu tidak ada apa-apanya. Ini sombong mboten? Sombong di tengah peperangan yang semacam itu adalah sombong yang terpuji. Tujuannya apa? Menggetarkan hati dan memporak-pondakan kekuatan lawan agar supaya mereka itu sadurunge jatuh dulu niku mentale. Ya. Dalilnya nanti habis ini. Karena satu dalil dengan yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir, sikap sombong niku bisa bagus ketika sedekah. Jenengan lek sedekah sombong napa mboten? Lek sedekah sombong. Sampai gak paham to niki? Wah, mosok sedekah sombong, bukannya sedekah itu harusnya ngono lek. Maksud ngeten. Kalau wacane napa lek ngarani dalile? Fa'ammal khulaya,
Kanjeng Nabi ndawuhaken teng hadis, fa ammal khuyala allati yuhibbullah taala fakhtiyalur rajuli nafsahu indal qital siji wa ikhtiyaluhu indas sadaqah. Kanjeng Nabi ndawuhaken sombong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap sombong seorang muslim di tengah medan perang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekspresi seorang itu besar hatinya, bukan dalam maksud sombong, bangga terhadap dirinya, tapi dia berusaha membesarkan hatinya saat memberi sedekah. Wonten Pak, tiang niku sombong ngeten contohnya. Waktu dia itu sedekah memberikan kepada seseorang, roh niki enak wong sing butuh. Lalu kemudian pas memberikan kepada orang yang butuh itu, loh Mas niki kata niki kata jenengan paringaken teng kula niki. Halah iki titik. Bagi saya ini segede tenang mawon, jauh khawatir. Sombong mboten? Sombong. Loh, engko sampean piye? Lah lek aku gampang, Pak. Kula niki ya ora tau keluwen wetenge. Sombong. Padahal ya luwe tenan, Pak. Padahal ora duwe-duwite mek niku dikekne kabeh. Tapi sombong. Tujuannya napa? Agar penerima tadi itu enggak berat hati mengambil materi atau mengambil harta yang diberikan, ora terus malah tawaduk ngeten Pak, sakjane kula niku termasuk sakjane yo kalih jenengan niku 11-12 Pak. Padha mlarate. Padha kirene, padha susahe. Sampai luwe aku ya luwe. Kula gawe dhuwit niki pun wis tapi nggih sampeyan ae. Iku sing trima kira tega ora, Pak? Hah? Waduh Pak, wis padha luwe wis pangane aku tak luwe dhewe. Akhire ngono ya. Wong sing ngeten iki mboten tawaduk yang bagus. Sombong ketika yang semacam itu. Paham napa mboten? Nggih, jadi dia hanya ekspresi, bukan perasaan, hanya ekspresi untuk menunjukkan orang itu agar supaya dia itu besar hati untuk menerima pemberian kula panjenengan. Jadi 3 hal itu kita sombong menjadi satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan ilmu yang kita ketahui ini akan menambahkan rasa dalam hati kula panjenengan ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kula panjenengan ilmu yang bermanfaat, fi khair wa afiyah. Mugi-mugi kula panjenengan paring istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iki saumpami Selasane dimulai awal bulan. Bener Pak. Konfirmasi kami Selasa besok. Nggih betul. Masuk kesane siap malah. Dimono mawon nggih. Dimono makan nggih bilih kajian Rebo. Insyaallah mulai pertemuan yang akan datang ya. Mulai pertemuan yang akan datang niku digantos hari Selasa. Setuju nggih? Mboten wonten halangan toh? Selasa pagi. Kersane mengke kali Jumat niku juga lebih jauh jarak. Jenengan Jumat hadir toh? Nah, Jumat pagi kali Selasa kan rada dawa, Pak. Tengah-tengah niku. Noe niku pas ngeten lho. Lek Rebo niku rada cedhek ngeten. Nah. Nggih, niku alasan kula mawon nggih. Kersane napa eco ngoten mawon nggih. Insyaallah pun jazakumullah khair. Kapunten kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.